Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solihah. Gimana? Tadi sudah selesai belum mengerjakan tugas bahasa Arabnya? Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran prakib pada hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sebagai umat muslim, sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan. Sholat juga merupakan tiang agama dan juga bukti seorang mukmin dan muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada surat Az-Zariyat ayat 56, dalam beribadah Allah tidak pernah menyulitkan umatnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya adalah dengan memudahkan pelaksanaan sholat. Jika sewaktu-waktu kamu dalam perjalanan jauh atau sebagai seorang musafir, maka sholatnya bisa dijamak dan diqashar. Kemudian, tata cara sholat jamak dan qashar tentu tidak boleh dijadikan main-main. Misalnya kita sedang malas sholat, lalu menjamak sholat, atau mau pergi ke mall, mau berbelanja, lalu menjamak sholat. Tentu hal itu sangat salah. Tata cara sholat jamak dan qashar hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dalam kondisi darurat. Adapun jenis sholat jamak dan qashar dibedakan menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak tahrir. Begitu juga dengan qashar. Nah, jadi apabila kita berpergian jauh itu maksimal sekurang-kurangnya atau minimal itu 83 km. Itu baru boleh kita melaksanakan sholat jamak dan qashar. Namun apabila kita hanya pergi untuk bermaksiat seperti jalan-jalan dan lain sebagainya yang tidak dengan syarat syar'i, maka tidak diperbolehkan. Baik, yang pertama yaitu sholat qashar. Bagi orang yang dalam perjalanan berpergian, boleh menyingkat sholat fardu dan 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat sebagai berikut ya. Yang pertama itu berpergian yang bukan maksiat, kemudian jarak perjalanannya sekurang-kurangnya yang kata Bunda tadi minimal 83 km. Kemudian sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja. Misalnya apa aja yang 4 rakaat? Zuhur, asar, isya ya. Kemudian niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Allahu Akbar, kemudian baca niat ya. Kemudian yang kelima itu tidak boleh makmum kepada orang yang bukan musafir. Misalnya Ananda di perjalanan ingin mengqashar sholatnya. Nah, tapi di situ ada orang yang sedang sholat, berjamaah. Nah, itu tidak boleh kita mengikutinya. Nah, jadi kita hanya boleh sholat berjamaah kepada orang yang sesama musafir, yang sesama berpergian, seperti itu maksud ya. Nah, jadi tidak boleh ikut sholat kepada orang lain yang bukan musafir. Kemudian yang selanjutnya itu sholat jamak. Sholat jamak ialah sholat yang dikumpulkan dalam satu waktu, misalnya maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, cara mengerjakan sholat jamak itu terbagi menjadi dua. Nah, anak-anak Bunda boleh tuh dilihat halaman 17 sambil Bunda menjelaskan. Nah, cara mengerjakannya itu ada dua macam. Yang pertama itu bila sholat maghrib dengan isya, nah pada waktu maghrib atau sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Bunda ulangi ya, sholat maghrib dengan isya itu mengerjakannya pada waktu maghrib. Kemudian sholat zuhur dan asar pada mengerjakannya itu di waktu sholat zuhur. Nah, itu di awal waktu ya, di yang sholat awal. Nah itu disebut dengan jamak takdim. Nah, syarat-syarat jamak takdim itu dikerjakan dengan tertib.
yaitu dikerjakan sholat yang pertama dulu. Misalnya yang tadi kata Bunda jelaskan tadi, misalnya sholat zuhur dengan asar dikerjakannya zuhur dulu, misalnya sholat zuhur dengan kemudian sholat maghrib dengan isya dikerjakannya maghrib dulu. Kemudian yang kedua, niat jamak dikerjakan pada sholat yang pertama. Nah misalnya zuhur dengan asar, berarti jamaknya itu niatnya dikerjakan di sholat yang pertama, kemudian berturut-turut antara keduanya, tidak boleh diselingi dengan sholat sunnah yang lainnya. Misalnya mengerjakan sholat jamak takdim, misalnya zuhur dengan asar ya, zuhur dengan asar niat, kemudian sholat zuhur, kemudian diselingi dengan sholat yang lain, misalnya diselingi dengan sholat tahiyatul masjid, itu nggak boleh ya, jadi langsung dengan asar. Begitu salam berdiri lagi, nah melanjutkan sholat yang asar maksud ya. Kemudian yang kedua itu apabila masih dengan cara mengerjakan sholat jamak ya, yang kedua, bila sholat yang dilakukan sebaliknya dari jamak takdim disebut jamak takhir ya, jamak takhir. Misalnya zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Nah ini di akhir. Kalau tadi di zuhur di sholat yang pertama, sekarang di sholat yang kedua. Nah, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dengan isya dikerjakan waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah yang kalau jamak takdim tadi dikerjakan di awal, misalnya zuhur dengan asar dikerjakan di zuhur, niatnya di zuhur dulu. Nah kalau jamak takhir itu di akhir. Takhir, ingat aja, takhir di akhir ya. Itu apabila zuhur dengan asar itu dikerjakan asar dulu, kayak itu. Syarat-syarat yang jamak takhir, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Kemudian masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Masih dalam perjalanan datang waktu yang kedua. Ya, maksud. Oke, untuk lafaznya nanti akan Bunda bacakan. Nah, untuk lafaz niat sholat jamak dan qashar, kita yang pertama akan belajar tentang niat sholat zuhur jamak takdim dulu. Nah untuk bagi musafir yang memenuhi syarat di atas yang kita sebutkan tadi, boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar sekaligus, yaitu mengumpulkan dan memendekkan sholat. Niat sholat zuhur jamak takdim ya, anak-anak silakan dihafalkan di rumah. Untuk yang pertama, niat sholat zuhur jamak takdim: usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asru. Itu permohonan maaf, itu Arabnya ada yang salah ya, kurang ro ya. Ilaihil asru ada alillahi ta'ala. Bunda ulangi. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran majmu'an ilaihil asru ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Bisa dimulai ya. Nah silakan anak-anak Bunda hafalkan yang itu, nanti bisa kirim video singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.